Katanya opungmu sudah mualaf. Ya, aku pengen jadi murtad. Pengen gitu. keluar dari agama Islam. Ya. Astagfirullahaladzim. Cantik-cantik murtad. Sayang sungguh. Sangat disayangkan, kata si Pak Kasmi. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali lagi untuk mereaction video-video TikTok. Pada video ini ada lumayan random, jadi pastikan kalian menonton sampai selesai, supaya nanti kalau kalian komen, kalian tidak salah paham dengan isi video yang kita reaction. Oleh sebab itu, kita langsung aja pada video-videonya. Pada video pertama ini kita melihat ya, mereka beribadah di tengah jalan dan polisi juga menjaga. Pengendara motor juga harus minggir. Pertanyaannya, jika kaum minoritas yang melakukan ibadah seperti ini, suatu hari contohnya di rumah saya diadakan ibadah dan kurang tempat di rumah saya, mungkin ibadah keluarga doang, bukan ibadah di gereja ya, bukan ibadah minggu, hanya ibadah rumah tangga, tapi kurang tempat di rumah saya, akhirnya saya pengen di pinggir jalan juga. Apakah tidak dipertanyakan soal izin? Saya yakin pasti. Oke, kita next pada video berikutnya. Astagfirullahaladzim. Cantik-cantik murtad. Sayang sungguh. Sangat disayangkan, kata si Pak Kasmi. Ya Allah Pak Kasmi, saya mengucap syukur karena kami sekarang murtad. Ini saya sedang berada di rumah beliau, almarhum Bapak Junaidi Salat. Saat ini beliau sudah menerima mahkota di surga, ya. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, bukan kami manusia yang pilih Yesus, tetapi Yesus yang pilih kami. Yesus berkata, bukan kamu Lucy yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan sekarang saya dapat berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Emangnya kalau dia murtad, nah kenapa? Kalau dia percaya Yesus, kenapa? Menurutmu mungkin begitu, tapi menurut dia sudah menjadi anak Tuhan. Menurut ibu ini dia sudah luar biasa kok. Kenapa harus menjadi persoalan emangnya kalau dia sudah murtad? Oke, kita next. Karena urus agamamu aja. Loh, kau yang bilang agamamu, agamaku. Ajaran kami aja yang dibahas sama mereka. Coba lihat komal-komal apologet Muslim. Ada nggak bahas ajarannya sendiri? Nggak bahas Yesus terus kan? Bahas Alkitab terus kan? Itulah. Mencempen sekalinya kalian dari nama Yesus itu. Ajaran kalian nggak pernah kalian live kan? Kalian beri pengajaran. Tapi ajaran kami aja yang kalian serang. Kami di gereja mana pernah kami dakwahkan ajaran kalian itu. Yang sangai. Ya kan? Nggak penting ajaranmu itu buat kami. Tapi kalian, lihatlah live kalian yang bahas Yesus. Kalian buat YouTube, kalian bahas Alkitab. Jadi sebenarnya kalian ini nggak pede dengan ajaran kalian. Nggak pede. Makanya berusaha biar pede dengan berusaha menunjukkan kesalahan kekristenan. Iyalah, kalau kau bahas sendiri ajaranmu kau pun kayaknya malu. Gak sanggup hati nurani mau menerimanya sebenarnya. Tapi karena dogma yang sudah kamu terima, ya berbahaya ya kan. Terkadang mereka itu seperti itu ya. Mereka suka mengurus agama orang lain, tapi ketika ajaran di agama mereka mau dibahas, mereka tersinggung. Bisa-bisa saja pun mereka mengatakan bahwa itu penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi kita maklumi aja lah, udah begitu tabiatnya. Kita next pada video berikutnya. Ya kan, tapi kami hidup berdampingan. Banyak yang non muslim. Jadi aku pengen tahu gitu, seandainya Bang Edis bisa membuat aku ya balik ke agama opungku gitu kan, ya. Kan opungmu sudah muslim gimana? Ya aku balik ke sana gantinya dia gitu. Katanya ya, opungmu sudah mualaf. Ya aku pengen jadi murtad. Pengen gitu. keluar dari agama Islam. Ya, aku pengen supaya aku itu. Ini saya sedang meyakinkan kamu Tiara. Makanya jangan ditanya-tanyain aku jangan ditanyain. Bahwasanya menurut iman kami Yesus naik ke surga
menurut iman kamu Muhammad turun ke kubur. Sekarang, bagaimana secara logika, secara akal sehat, siapakah yang lebih layak menuntun supaya orang ke surga? Apakah orang yang ke surga atau pergi ke kuburan? Secara logika, tidak mungkin kita ngikut orang ke kuburan untuk masuk ke surga. Terus, Iya, betul atau tidak? betul. Betul. Sebagai muslim, kamu dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Betul. Betul. Makanya kalian dipimpin oleh mayat. Sedangkan kami dipimpin oleh firman Tuhan, Yesus yang hidup. Yang aku Kami tanya- tidak dipimpin yang aku- oleh mayat dalam Jadi, kubur. Betul. Yang aku tanya itu gini. Kristen itu kan ada dua, Protestan sama apa tadi Katolik. Kristen Yang itu benar yang hanya mana? ada satu, artinya pengikut Yesus. Berarti ibu ini dia pengen mualaf ya? Sorry, dia pengen murtad. Dia pengen kembali ke agama opungnya yang sebelum opungnya mualaf. Oke, kita next pada video berikutnya dari Ibu Aman Darut. Ya, selamat sore Bu Muriati. Saya tidak pernah menyangkal kalau Isa itu adalah Nabi, karena oke, Isa emang Nabi. Tapi saya akan menyangkal ketika ada yang bilang Nabi Isa itu adalah Yesus. Itu baru saya menyangkal. Karena Nabi Isa dan Yesus itu beda. Ya, Nabi Isa tidak bisa merubah air menjadi anggur. Bukan Nabi Isa yang membangkitkan Lazarus dari kematian, bukan. Yang disalibkan juga bukan Nabi Isa tapi Yesus. Ya, jangan di komen-komen yang lain. Oh, yang disalibkan itu bukan Yesus tapi diserupakan siapa? Siapa yang menyerupakan Yesus? Ya. Jadi jangan ngaco buat Ibu Muriati. Ya, dan logikanya gini aja. Kalau orang Islam selalu bilang Nabi Isa itu Yesus, Nabi Isa itu Yesus, lalu mengapa Yesus dihujat? Lalu mengapa Yesus dihina? Kenapa Nabi sendiri dihina dan dihujat? Gitu aja. Berarti sudah jelas Nabi Isa dan Yesus itu beda. Ya. Saya ulangi, jikalau orang Islam percaya Nabi Isa itu adalah Yesus, kenapa Yesus dihujat, kenapa Yesus dihina? Selalu bilang Yesus itu kasihan lah, di tiang jemuran lah, nggak pakai baju lah, inilah itulah segala macam, sampai ada yang bikin lagu judul Apa Lu Tega? Berarti terbukti Nabi Isa itu bukan Yesus. Oke Bu Muriati, semoga paham sampai sini. Selamat sore, terima kasih. Betul apa yang dibilang ibu ini. Memang dia bilang kalau Yesus Kristus, ya saya percaya bahwa dia adalah Tuhan, kan gitu. Dan kalau Nabi Isa, ya saya percaya bahwa dia memang ada, tapi dia tidak percaya bahwa dia adalah Yesus, karena memang itu pribadi yang berbeda. Jadi apa yang dipercaya oleh orang Kristen dengan apa yang dipercaya oleh orang Islam itu beda ya. Kita next pada video berikutnya. Nanti dikatain munafikun gak terima, dikatain munaroh gak terima. Tapi gimana dong? Ya, kemarin-kemarin bilang boikot barangnya, giliran dikasih gratis terima, malah berebutan. Oh iya. Udah kayak gula sama semut. Ada gula, ada semut. Ada makanan gratis, ada. Nanti kalian isi sendiri di kolom komentar ya. Ada makanan gratis, ada. Gitu. Jadi jangan suka munaro ya. Kalau emang boikot beneran, sekalipun dikasih gratis nggak bakal terima. Itu kalau boikot beneran. Ya. Tempo hari aja lantam bener sampai disobek-sobekin kan, di logonya dibikin di kertas, disobek-sobek di setiap SD ke SMP ke SMA ke, disebar kebencian, harus boikot semuanya. Giliran dikasih gratis ciut juga, malah berebutan. Idih. Ya kan? Jadi dikurang-kurangin munarohnya, ya, dikurang-kurangin. Ya, kalau emang nggak mau dikatain munafikun, ya, bibir sama kelakuan nggak sinkron. Kumaha atuh ieu ih. Menurut saya nyobek-nyobek itu sebenarnya sampai kapan sih gunanya? Buktinya ada beberapa video kemarin yang saya pernah nonton juga. Ada di video-video saya sebelumnya, mereka suka berkerumun ketika ada yang gratis, tapi mereknya
produknya ya mereka boikot itu juga. Kita next pada video berikutnya. Ya, kita baca ya video ini. Ini saya Miss Juwita saat menjadi MC di acara Halal Bihalal, berarti di acara orang Islam. Saya mengenakan hijab karena saya menghormati para tamu yang semuanya adalah umat Islam sekitar 200 orang. Berarti dia ini bukan orang Islam. Banyak yang memuji, dan mendoakan saya supaya bisa menjadi mualaf. Waduh. Tapi bagi saya sekali Yesus selamanya Yesus. Meski dijanjikan hal-hal yang indah jika saya mau menjadi mualaf. Itu ya, mereka pun menawarkan hal yang indah, hal-hal yang penting dia mualaf, didoakanlah, disayang-sayanglah, dipuji-puji supaya jadi mualaf. Coba kalau mereka yang disuruh untuk murtad, pasti sudah dianggap menista. Kita next pada video berikutnya. Yang mengkhianati Yesus, Pak, orang terdekat dengan Yesus. Makanya begini ya, mohon maaf, jangan cuma suka ngomong tentang Tuhan, tapi tidak menghidupi tentang Tuhan. Karena pada faktanya, Yudas di dalam hidupnya ngomongin tentang Yesus, pelayanan bersama dengan Yesus, tapi tidak menghidupi Yesus. Makanya kalau saudara, Kristen saudara cuma karena sekedar bergereja dan pelayanan, Yudas lebih rohani daripada saudara. Buat saya, Pak, jangan cuma sekedar bergereja, tapi hidupi tentang prinsip-prinsip rohani. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima, harus saudara hidupi. Makanya hidup itu, Pak, pada akhirnya terlihat pada kehidupan dan buahnya daripada perkataannya. Kita jangan mengklaim diri kita bahwa sudah terlalu dekat dengan Tuhan dan akhirnya kita bilang bahwa kita paling hebat, kita orang yang paling kuat imannya, belum tentu. Jangan karena kita rajin pelayanan berbagai hal tapi kita terus diuji pun. Dan jadi apa yang disampaikan oleh pastor ini sangat mengingatkan kita ya, kita harus hati-hati. Kita next pada video berikutnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Kalau siang makan siang, kalau buka ikut buka. Tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, Indomie habis dua, minumannya pupuk 5, sahur makan nasi kuning, siang muntah nasi goreng. Setelah subuh ngantuk tertidur, habis zuhur capek tertidur, habis asar lambung tertidur, setelah maghrib lanjut lagi tidur. Hello. Tak ada dalam hukum apa. Harus hukum Islam 5 perkara. Harus puasa. Faham? Puasa. Tak ada. Nah, kita ambil mana ni hukum? Hukum mana awak belajar? Hukum mana awak belajar? Mana? Okey, nanti awak tahu. Sekarang saya cakap awak. Sekarang ni, demi Allah, saya takkan jawab bila Allah tanya saya dekat akhir nanti. Okey? Aku kena masak. Nanti kau tengok kat kubur kau macam mana. Okey, aku masak dalam Facebook. Tertidur, habis zuhur capek tertidur, habis asar lambung tertidur, setelah maghrib lanjut lagi tidur. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi kakak ini dia menunjukkan mereka yang suka boykot tapi justru yang ambil, kemudian ada tadi yang ibu yang ngambil barang ya. Kita next pada video berikutnya. Asal mula gitu saudaraku, asal mulanya segala binatang ya yang berkaki 4, binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung yang menurut Petrus itu haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian. Jadi itulah yang menguatkan bahwa segalanya boleh dimakan ya, tetapi tidak semuanya berguna saudaraku, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Jadi makanlah secukupnya seperti
ada di dalam doa Bapa kami bahwa berikanlah kami makanan yang secukupnya, seperti itu ya. Karena apapun yang berlebihan memang tidak baik gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, kakak ini memang sudah menjelaskan panjang lebar, dan ya udahlah, memang zaman Yesus dengan, maksudnya zaman PL dengan zaman PB udah beda. Jadi apapun udah jadi halal sekarang. Mungkin ada yang bilang ya, kadang-kadang ada orang Kristen bilang gini, sorry ya ini non halal gitu. Kalau saya ini nggak perlu. Bagi saya ya ini halal bagi saya gitu. Toh juga itu kan haram bagimu aja. Bagi saya halal. Kalau kamu anggap haram ya udah terserah kamu kan gitu. Ngapain lagi? Ya memang saya kasih tahu bahwa ini adalah babi, tapi saya tidak bilang ini non halal. Saya mungkin kasih tahu kamu semungkin supaya kamu jangan salah makan, supaya kamu tahu kalau ini memang daging babi kan gitu. Tapi tidak saya menjawab bahwa ini non halal. Enggak, bagi saya memang halal. Kita next pada video berikutnya. Kamu punya teman yang suka mabuk-mabukan. Kebetulan tadi lagu ini lewat di FYP saya. Kalimatnya agak lucu sih, tapi boleh dikirimkan ke teman kamu yang suka mabuk-mabukan. Jangan suka minum mabuk. Jangan suka minum mabuk. Karena di sorga tidak ada sopi. Jangan suka minum mabuk. Di sana malam mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan berundiku, sajimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersama. Apa? Ada seru alang-alang, semungkin selalu kau berikan di bawah langitku, bersujud semua pemuji, memuja asma-Mu, dan bertasbih semua. Asik ya kalau di tongkrongan begini terus nyanyi lagu rohani, tiba-tiba berubah lagu-lagu dunia. Dan mereka yang nyanyi ini ya pasti orang Kristen. Baik teman-teman, dari video yang sudah kita tonton atau kita reaction sama-sama, silakan ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like, share dan komen. Berikan tanggapan yang positif di kolom komentar sesuai dengan apa yang sudah kita tonton. Berikan pendapat-pendapat yang cerdas. Untuk kalian semua juga yang ingin merekomendasikan video-video TikTok untuk kita reaction, silakan tag aja akun TikTok saya di Yata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video yang berikutnya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.